Kita akan mulai untuk khotbah kali ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hatimu, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk minggu yang baru di bulan Februari Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun online. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kami boleh bangun. Kami mengucap syukur kami boleh bernafas. Kami mengucap syukur kami merasakan kasih-Mu yang besar hari ini. Bapa, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan hati kami, supaya firman-Mu yang ditabur Tuhan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana teman-teman yang tadi sudah cuci muka? Apakah sudah kembali ke tempat? Seharusnya sudah. Oke, hari ini aku minta kalian semua fokus. Sama-sama katakan fokus. Aku minta kalian fokus, mungkin kita hanya 20-30 menit ke depan, jadi fokus. Oke? Akan ada hal spesifik yang akan kita pelajari hari ini yang mau Tuhan sampaikan buat teman-teman. Nah, coba bayangkan kalau suatu saat, suatu hari, teman-teman bangun dari tidur teman-teman, bangun dari istirahat nyenyak teman-teman semalam, kalian bangun dan kalian bangun dengan keadaan yang sangat sehat. Kalian bangun dengan keadaan yang sangat-sangat luar biasa pada saat itu. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, kalau ternyata terkadang kesadaran yang kita miliki hari ini ternyata bisa berubah someday, kita nggak tahu kapan, nggak tahu karena apa, kayak tiba-tiba kita berubah menjadi kondisi yang tidak sadar gitu. Contohnya apa? Pasti teman-teman pernah ngeliat kan, film, kalau film orang kayak apalagi film yang kedokteran gitu, biasanya hari ini ada seseorang yang sadar, bisa aja lagi nyetir mobil, bisa aja lagi ngomong kayak saya, bisa aja lagi melakukan semua aktivitasnya. Tapi one day ada suatu kejadian yang bikin ia kehilangan kesadarannya. Yang pertama, bisa aja ada kecelakaan besar ataupun kecelakaan kecil yang bikin dia sepersekian detik kehilangan kesadarannya, dia jadi koma. Atau ada juga yang gini teman-teman, yang hari ini sehat, besok sehat, lusa sehat, seminggu lagi sehat, sebulan lagi sehat. Tapi 2 tahun lagi tiba-tiba dia mengalami kayak penurunan kesehatan. Jadi lebih lemas, gampang pusing, jadi timbullah gejala-gejala yang membuat dirinya jadi tidak se-fit sebelumnya. Nah, itu juga proses bisa aja misalkan orang tersebut sakit, kanker misalnya. Terus kankernya karena nggak pernah dicek kan, gejala muncul tapi dia nggak cek, dia kayak enggak, gue fine-fine aja, gue baik-baik aja, gue masih bisa sekolah, gue masih bisa kerja, gue masih bisa nonton khotbah, I'm fine. Tapi one day, ketika kankernya udah parah, mungkin dia kankernya sampai kena ke syaraf otak, dia bisa aja koma. Dia bisa aja kehilangan kesadarannya. Prosesnya berbeda sama yang pertama tadi. Prosesnya perlahan, tapi ujungnya dia kehilangan kesadaran. Well, hari ini kita akan belajar satu tokoh, yaitu Raja Daud. Coba kalian, aku mau ajak kalian untuk mengimajinasikan. Sosok Raja Daud adalah sosok yang keren banget gitu, kayak ada satu momen di mana Raja Daud itu adalah seseorang yang ganteng, karena Alkitab mengatakan bahwa elok parasnya. Kemudian dia adalah seseorang yang mengalahkan beruang. You know, kalau mengalahkan beruang tuh, I think badannya atletis enough. Dia jago musik, dia dielulukan, dia dipuji-puji, dia bahkan dibilang dia lebih jago dari Saul, dia menggantikan posisi Saul menjadi seorang raja. Dia mengalahkan Goliat di masa mudanya. Ada satu momen di mana kehidupan Daud tuh perfect banget, kayak indah aja gitu. Keren banget di satu momen itu. Tapi kalau kalian ingat, ada cerita di mana suatu hari Daud harusnya dia seorang raja, tugas dia adalah berperang. Dia memilih untuk tidak berperang. Dia memilih untuk stay at home. Mungkin kalau COVID-nya di zaman dulu mungkin dia gak apa-apa stay at home, tapi dulu belum ada COVID. Saat dia harus berperang, dia memilih untuk diam di istana, diam di tempatnya dia sendiri.
dia jalan-jalan di atas suatu rumah, dia cuma lagi jalan-jalan, ternyata dia melihat ada Batsheba sedang mandi. Disitulah momen Daud jatuh dalam dosa. Bahkan kalau diceritakan dosanya itu sampai parah banget, sampai Daud itu harus membunuh Uria atau suaminya Batsheba. Nah, terkadang itu yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Terkadang kita bangun, kita awake di pagi hari, kita bangun dengan sadar, kita punya achievement, kita punya jabatan, kita jago main musik, kita jago kita nilainya bagus, kita punya banyak pencapaian, kita punya banyak hal, dan pada saat itu hidup kita kayaknya perfect banget. Tapi akan ada momen di mana teman-teman mengalami seperti ada masalah, hal-hal yang teman-teman tidak inginkan, mungkin dosa, mungkin masalah di keluargamu, apapun itu. Hal yang potensial membuat kesadaran teman-teman hilang. Hati-hati, ketika kita menjadi anak muda yang kehilangan kesadaran, kita tuh hidup gak tahu mau ngapain, kita bingung, kita gak lagi menghidupi janji Tuhan atas hidup kita, tapi gue gak tahu gue mau ngapain, gue salah, gue gak tahu lagi mau ngapain. Kalian tahu orang yang berjalan, orang yang hidup tanpa kesadaran ya, orang yang kehilangan kesadaran itu sama kayak zombie gitu. Kalau teman-teman suka lihat zombie, bukan suka, maksudnya kalau teman-teman pernah lihat zombie di film-film, di World War Z atau yang baru-baru ini Alive, zombie tuh adalah makhluk yang terlihat hidup, dia berjalan, dia bergerak, dia makan, dia melakukan sesuatu, tapi sebenarnya dalam jiwanya dia mati. Kamu tahu sesuatu yang identik sama zombie, dia tuh cenderung ya, kalau teman-teman lihat, cenderung lebih ikut-ikutan temennya, teman sesama zombie gitu. Jadi kalau ada mangsa, dia satu lari, semuanya lari nyerbu ke sana. Gak ada yang pernah ada mangsa semuanya lari terus dia lebih milih, baik gue gak mau ikutan. Gak ada yang kayak gitu. So ketika hidup kita masih cross check sama-sama ya. Ketika hidup kita mulai gak tahu arahnya mau kemana, gak tahu maunya apa, tujuannya mau kemana, kita cenderung lebih ngikutin apa yang ada di dunia ini doang, ikut-ikutan apa yang teman kita lakukan doang. Jangan-jangan hidup kita sedang hidup dalam ketidaksadaran, atau kita sedang unconscious. Kita gak sadar sama apa yang terjadi selama ini. Gak ada yang tahu. So, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi? Kayak, terus kenapa orang bisa kayak gitu? Simple. Karena setiap manusia berpotensial untuk jatuh. Tapi tidak semua manusia memilih untuk tetap sadar. Tidak semua manusia memilih untuk tetap bangun. Momen perfect dalam kehidupan kita, pencapaian, jabatan, sesuatu yang hebat dalam hidup kita gak bisa menyelamatkan kita ketika kita ada dalam kondisi terpuruk. Kita berdosa, kita kehilangan banyak hal, kita gagal. Momen yang ada bagus sekarang gak bisa menyelamatkan kita di momen terpuruk yang ini. Kita gak bisa. So, kita harus belajar sesuatu dari Daud. Ketika itu, setelah Daud melakukan dosa, setelah Daud melakukan hal yang sangat mendukakan hati Tuhan, waktu itu singkat cerita ada Nabi Nathan datang. Ada Nabi Nathan datang dan dia tegur Daud. Dikatakan bahwa Daud, kamu salah. Daud, kamu berzina. Kamu mendukakan hati Tuhan. Kalian tahu apa yang Daud lakukan pada saat itu? Daud memilih untuk sadar. Daud memilih untuk, oh iya ya, ternyata gue salah. Dia memilih untuk sadar ketika ada orang yang ngasih tahu dia. Seberapa banyak dari kita yang akhir-akhir ini mungkin ada kakak rohani yang tegur kita, mungkin ada orang tua yang tegur kita, mungkin teman pelayanan kita tegur kita kalau kita salah, tapi respon yang kita keluarkan bukan respon yang baik, bukan respon yang oh iya ya gue salah, sadar. Tapi respon yang malah, apaan sih? Kok lu ngatur-ngatur hidup gue? Apaan sih? Gue gak salah. Denial, kalau kayak kesannya kalian gak salah. Tapi hari ini kita harus belajar dari Raja Daud.
Ketika dia ditegur, dia terbuka dan dia sadar. Kita baca di Mazmur 51 ayat 1 sampai 3. Saya langsung bacain. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, setelah ia melakukan dosa. Bunyinya seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dengar ya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia dengan gamblang bilang, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. So hari ini kita harus belajar. Apapun masalah, mungkin kita berdosa, kita manusia. Ya bukan berarti ya udah buat dosa aja, enggak juga gitu. Tapi kita belajar dari Daud bahwa kita harus stay awake, kita harus tetap sadar, kita harus tetap sadar tuh ngomong kita tetap berada dalam path-nya Tuhan, tetap ada dalam jalannya Tuhan. Itu sadar. Kita memilih untuk sadar. So hari ini sama-sama cross check, sama-sama belajar. Kalau one day ada orang yang tegur kita, papa, mama, kakak rohani tegur kita, kita terbuka. Kita buka hidup kita dan kita memilih untuk sadar. Sama aja kayak gini deh, kalau misalkan teman-teman lagi bobo, lagi tidur, terus kalian biasanya bagi yang susah bangun nyalain alarmnya tuh sampai 5. Jam 5.15, jam 5.20, jam 5.25, jam 5.30, jam 5.35. Iya gak sih? Nah, biasanya kecenderungannya kita ketika alarm nyala, matiin. Ketika alarm nyala, matiin. Ketika alarm nyala, matiin. Lama-lama sampai alarm yang terakhir kita matiin dan kita jadi tetap tidur dan kita tidak terbangun. You know, biasanya itu yang kita lakukan. Alarm dari orang tua, kita matiin. Alarm dari kakak rohani, kita matiin. Roh Kudus ingatkan, kita matiin. Ada teman pelayanan datang, ngingetin kita salah, kita matiin. Sampai one day, gak ada lagi alarm-alarm dalam hidup kita. Dan kita gak bisa bangun. Dan kita terlena dengan posisi kita sekarang. Tidur enak kan? Kita terlena dengan keadaan, dosa. Apa yang kita punya sekarang, kita terlena. Hati-hati. Ketika kita sadar, kita punya dua pilihan. Membiarkannya atau mengambil tindakan untuk merubahnya. Kita sadar kita salah. Kita mau, it's fine, I'm good. Atau, gue harus berubah. Itu adalah keputusan kalian. So hari ini pastikan, kita mulai reflect, kita mulai bayangkan nih, di tengah-tengah kita membangun kehidupan kita. Mungkin someday kita bisa jatuh, kita kehilangan arah. Tapi apakah kalian sudah sadar? Kalau belum, hari ini kita sama-sama minta Tuhan untuk sadarin kita lagi, amin. Sadar di sini ada dua terms ya teman-teman. Pertama sadar sadar secara keadaan sadar. Kita berada dalam keadaan yang sadar. Saya sadar. Teman-teman yang lagi nonton sadar. Di sini ada Adriel yang lagi main keyboard, dia main keyboard secara sadar. Teman-teman yang lagi pelayanan kamera di sini, mereka pelayanan secara sadar. Keadaan. Yang kedua adalah being awake, sifat sadar. Itu tuh kayak dari tidur, gue telat, nah itu bangun, pep. Atau dari kalian pingsan, tiba-tiba kalian bangun, tiba-tiba udah ada di mana. Itu sadar yang kedua, being awake, sifat sadar, bukan keadaan sadar. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah sikap sadar. Kita being awake, seperti Daud yang di ayat 3 dia bilang, aku sadar akan pelanggaranku. Aku ngerti, ternyata aku salah. Aku ternyata salah. Itu yang sedang kita bahas hari ini. Kalau teman-teman baca dari ayat 1 sampai 3 tadi, isinya gini. Ya Allah, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosa. Dia bahas ada 3, pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Jangan kita pikir ketika Daud nulis ini kita jadi kayak, pasti Daud mikirin kata-kata yang biar kalau orang baca plot twist. Enggak kayak gitu ceritanya. Ada maksud dari ketiga kata ini. Yang pertama adalah pelanggaran. Kenapa disebut pelanggaran?
Pelanggaran itu adalah ketidaktaatan kita sama Tuhan. Pada saat itu Daud gak taat sama Tuhan, dia memilih untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Dia memilih untuk leha-leha waktu itu. So hari ini kita sama-sama lihat pelanggaran apa yang mungkin hari-hari ini ada dalam hidup kita. Tanggung jawab apa yang akhir-akhir ini mungkin sedang kita tinggalkan. Kita memilih, Tuhan capek, Tuhan gak ada perubahan, Tuhan aku lagi mau santai. Yang kedua adalah kesalahan. Kesalahan ini adalah hasil dari pelanggaran yang kita minta, yang kita buat yang awal tadi. Hasilnya kita bisa aja bikin kesalahan, gak sengaja jatuh dalam dosa, itu adalah sebuah kesalahan. Dan yang terakhir Daud minta ditahirkan dari dosa. Dosa ini udah paket lengkap. Ya kesalahan, ya tindakan kita sadar dan gak sadar, ya kegagalan, ya kehancuran, semuanya. Kalian tahu kenapa Daud minta 3 ini Tuhan beresin? Kalian tahu kenapa Daud minta pelanggaran, kesalahan, dan dosa minta diberesin sama Tuhan? Karena dia mau totally awake, dia mau bangun dan dia gak mau jatuh sakit lagi. Dia mau bangun dan dia gak mau kehilangan kesadaran lagi. Ketika kalian sakit, kalian datang ke dokter, pasti kalian mau untuk setiap sakit dalam hidup kalian tuh diangkat. Gak bisa cuma mau ngilangin batuknya doang tanpa tahu akarnya tuh sebenarnya sakitnya di mana. Gak bisa mau ngilangin, saya pusing nih, oh ya udah kasih paracetamol aja, tanpa kita tahu sebenarnya karena apa. Sama halnya kayak hidup kita. Kita gak bisa cuma, Tuhan hilangkan dosaku. That's impossible. Kita harus ilangin sampai ke akar-akarnya. Apa yang bikin kita melakukan dosa, itu yang harus kita perbaiki. Apa yang bikin kita kehilangan kesadaran lagi, itu yang harus kita minta Tuhan korek dan Tuhan cabut dari hidup kita. Itu yang seharusnya kita minta Tuhan, please. Ketika Daud ngomong gini gak mungkin kayak, Tuhan maaf ya hari ini aku gak seteduh, sorry Tuhan. Tuhan sorry ya hari ini doa, sorry aku gak datang doa volunteer, sorry. Dia gak doa kayak gitu, tapi dia mengerang, Tuhan tahirkan aku dari dosa. Kesalahan, pelanggaranku semuanya, paket komplit, aku mau dicabut dari hidupku karena aku gak mau balik lagi ke dalam ketidaksadaran dalam hidupku. So hari ini kita harus minta Tuhan untuk cabut semuanya. Dalam keadaan apapun, kita harus stay awake. Sama-sama katakan stay awake. Kita harus tetap sadar. Kita harus tetap berada dalam jalannya Tuhan. So gimana caranya Kak, Cel, Ci, bagaimana caranya supaya kita bisa stay awake? Hari ini aku mau sampaikan 2 hal. 2 hal kiat-kiat menuju sukses. Enggak. Hari ini aku mau sampaikan 2 hal yang bisa kita sama-sama lakukan di rumah kita masing-masing untuk membuat kita untuk stay awake. Catat baik-baik. Yang pertama adalah check and recheck. Check and recheck. Kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, cek hati gue. Tuhan, kalau bisa double check, triple check, Tuhan lakukan dalam hati gue. Please, gue gak mau kehilangan kesadaran lagi. Ya gak sih, kalau lu pernah pengalaman punya tumor, pasti itu rasanya kayak insecure gak sih? Apakah tumornya masih ada dalam hidup gue apa enggak gitu? Pasti insecure. Dan kita kalau bisa kita ada kayak cecekan rutin ke dokter kayak, dok bisa dilihat gak masih ada tumor gak dalam badan gue? Gitu kan pasti. Nah sama kayak apa yang Daud ajarkan. Daud ajarkan kita untuk datang sama Tuhan, check and recheck. Check your heart daily. Jangan monthly, jangan yearly apalagi. Kayak Valentine aja setahun sekali. Tapi cek hati itu setiap hari. Di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang benar. You know, dia nggak cuma tanya Tuhan tentang jalannya benar atau enggak. Dia minta Tuhan cek jalannya, pikirannya, dan juga hatinya. Jadi kalau datang sama Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Datang sama Tuhan tuh jangan pengen supaya depannya doang diperbaikin, tapi inside harus minta Tuhan ubahkan. Kenapa harus minta bantuan Tuhan? Karena gini, biasanya kalau kita cuma kayak check and recheck menurut pengertian kita sendiri, menurut perspektif kita sendiri, maka yang terjadi adalah hanya isinya pembenaran.
Isinya hanyalah adalah jadinya kayak bakal muncul excuse kayak, kenapa gue begini? Oh karena papa mama gue berantem. Kenapa gue gini? Oh karena Tuhan gak sayang gue. Kenapa gue gini? Oh karena pemimpin gue cuek sama gue, gak mau ada buat gue. Akhirnya ketika kita cek and recheck tanpa bantuan Tuhan, kita hanya membenarkan diri kita sendiri. Kita akan menjadi egois dan intinya gue gak salah. Intinya gue gak salah. So ketika kalian mau cek recheck di hadapan Tuhan, kalian terbuka di hadapan Tuhan. Kalian ngaku aja terbuka. Tuhan tahu gak apa yang kalian lakuin? Tahu. Tapi Tuhan butuh kita terbuka. Jangan denial. Jangan kayak, enggak, saya gak apa-apa Tuhan. Jangan, mungkin kalian gak harafiah yang ngomong ke Tuhan, Tuhan aku gak apa-apa. Mungkin kalian cuma menghindari doa aja, menghindari mengaku sama Tuhan kalau gue salah. Dan gak ada apa-apa, gue baik-baik aja. Kalian tahu kalau orang sakit, dia menunda untuk check up, dia denial, enggak gue gak sakit, enggak gue baik-baik aja. One day, sakitnya parah, dia bisa aja langsung mati, bisa aja langsung kehilangan kesadarannya. Apakah kita mau tunggu sampai kita kehilangan kesadaran baru kita nyesel? Gila, selama ini gue gak datang sama Tuhan. Selama ini gue tahu sih gue salah, tapi gue denial. Selama ini gue tahu sih gue salah, tapi gue memilih untuk tinggal dalam sebuah kesalahan daripada memilih untuk menjadi sadar. Hati-hati. Lukas 16 ayat 15 berkata bahwa lalu ia berkata kepada mereka, ianya ini adalah Tuhan, I-nya besar. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Mungkin saat ini ketika kamu nonton, gue kenapa ya, gue lagi kenapa ya, kayak gue lagi gak apa-apa. Kayaknya ya kemarin gue berantem sih sama nyokap, tapi nyokap santai lah, nyokapnya santuy banget. Kita memilih untuk denial, pembenaran diri, hati-hati. So, mau stay awake, kita harus check and recheck hati kita. Minta Tuhan bantu kita. Yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa gimana caranya supaya kita bisa stay awake? Yang kedua, setelah check and recheck, kita tahu apa yang ada dalam hati kita tahu apa yang salah, kita minta Tuhan keluarkan, kita bersih. Yang kedua adalah stay focus. Kita harus stay focus. Mazmur 16 ayat 8, Daud menuliskan seperti ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Saya ulangi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan dan dia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Apapun yang terjadi, mungkin setelah check and recheck ada aja godaan untuk melakukan dosa. Teman, kesendirian, di rumah sendiri, PSBB. Mungkin aja keadaan yang kita tidak inginkan terjadi. Mungkin aja ada hal-hal yang membuat kita kehilangan kesadaran kita. Tapi kita bisa prevent itu semua dengan stay fokus. Kita harus stay fokus sama Tuhan apapun yang terjadi. Keadaan apapun yang datang mengelilingin kita, stay fokus. Kita harus tetap memandang Tuhan. Ini adalah cara yang tips yang Daud berikan ketika dia menghadapi masalah dan tantangan. Dia memilih untuk fokus memandang kepada Tuhan. Dia tahu ketika jatuh dalam dosa itu gak enak. Dia tahu rasanya kehilangan kesadaran, dia berada dalam ketidaksadaran itu seperti apa dan itu gak enak. So dia memilih untuk stay fokus. Gue memandang kepada Tuhan. Gue mau punya Tuhan aja. Gue mau lihat Tuhan aja, perkaranya Tuhan. Gue mau fokus sama tujuan yang Tuhan Yesus kasih dalam hidup gue. Gue mau fokus sama janji yang Tuhan Yesus kasih dalam hidup gue. Amin. Kita harus fokus sama Tuhan. Karena focus on God is our conscious decision. Kita mau fokus sama Tuhan, kita harus memutuskannya untuk oke, gue harus fokus sama Tuhan. Gue harus fokus sama Tuhan. Dengan kita fokus sama satu tujuan, fokus ke titik itu, yang itu. Ketika kita fokus, kita tuh jadi bisa mengabaikan apa yang terjadi di kanan kiri kita. I don't care bokap nyokap gue mau cerai.
Gue gak peduli gue dikatain jelek sama teman-teman gue gak peduli gue dikatain cupu, gue gak peduli gue gak ditemenin. Kalau gue gak melakukan apa yang mereka mau, gue gak peduli. Gue gak ada followers di Instagram, gue gak peduli. Gue kehilangan segalanya, tapi gue mau gue punya Yesus. Gue mau gue memiliki Tuhan. Maka apapun yang terjadi di sekeliling gue gak peduli. Gue tetap fokus sama Tuhan. Gue mau tetap sadar, because I love Him. Dikatakan seperti ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Kamu tahu janji yang Tuhan kasih ketika kamu fokus sama Tuhan? Kamu tahu apa? Perlindungan. Dia akan jagain kita dari ketidaksadaran. Di tengah kita membangun kehidupan kita, di tengah kita sedang membangun rumah kehidupan kita, Tuhan jagain kita supaya kita gak jatuh. Tuhan jagain kita supaya kita tetap sadar. Tuhan jagain kita supaya kita tetap berada dalam jalannya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh lagi. Kalau, jangan dipotong, kalau kita memilih untuk fokus sama Tuhan. Amin. So hari ini lakukan dua hal itu. Stay awake, check and recheck. Mau tahu gimana caranya check and recheck? Bulan lalu kita dapat tema Strong Foundation. Kita dikasih tahu mana fondasi yang salah, mana fondasi yang benar, mana fondasi yang merubuhkan kita, mana fondasi yang menguatkan kita. Itu salah satu cara kita bisa check and recheck. Melalui firman-Nya, melalui kakak rohani kita, melalui firman yang kita dengar setiap minggu. Oh, ternyata foundation yang ini salah selama ini dalam hidup gue. Oke, gue harus buang. Oh, foundation yang ini nih belum ada dalam hidup gue. Oke, gue ambil. Itu check and recheck. Gak susah, asalkan kita mau. So hari ini ketika kalau kalian punya kakak rohani, minta bantuan untuk check and recheck hati kalian. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, tanya Tuhan. Saya selalu ajarkan anak-anak di Cool Sayat, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan dari siapapun itu, tanya Tuhan, apa sih yang mau Tuhan ajarkan dalam hidup gue hari ini? Check and recheck. Lalu yang kedua adalah stay fokus. Stay fokus. Orang yang sadar adalah orang yang memberikan respon. Biasanya kalau di kedokteran, gue bukan anak kedokteran tapi nonton film kedokteran. Biasanya kalau orang yang koma dia memberikan respon, itu adalah it's a good sign. Jadi kalau kamu adalah anak muda yang sadar, kamu memberikan respon yang baik kepada Tuhan, kepada kakak rohani, kepada sesama, pada pelayananmu, pada pekerjaanmu, kepada sekolahmu. Kamu melakukan sesuatu yang baik because it's a good response, karena kamu sadar dan kamu hidup. Ketika kita sadar, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. So hari ini mungkin ada beberapa dari kita yang pernah jatuh atau ya belum pernah jatuh. Hari ini kita sama-sama belajar. Orang yang sadar adalah orang yang tahu apa yang akan ia lakukan. Orang yang sadar tahu dia berjalan kemana. Orang yang sadar adalah orang yang tahu dia buat apa melakukan ini. So make sure hari ini kalian semua stay awake. Amin. Pastikan hidup untuk Tuhan supaya kalian tetap stay awake.